Ada kesalahan senyap yang jarang disadari siapapun. Kesalahan ini tidak berteriak, tidak memperingatkan, tidak menyebabkan rasa sakit seketika. Namun, ia bekerja setiap hari, di balik layar pikiran Anda, secara tepat menghalangi apa yang paling ingin Anda wujudkan. Kebanyakan orang percaya mereka melakukan segalanya dengan benar. Berpikir positif, bekerja keras, mengerahkan upaya. Namun, hasilnya tidak kunjung datang. Jika Anda pernah merasa seolah ada sesuatu yang tak terlihat menahan hidup Anda di tempat yang sama, tetaplah bersama saya sampai akhir. Apa yang akan saya ungkap di sini akan mengubah segalanya. Kesalahan senyap ini dimulai dari bagaimana Anda melihat diri sendiri saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Sebelum keinginan apapun, sebelum tujuan apapun, ada citra internal yang menetapkan batas untuk apa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Citra ini bertindak seperti termostat. Anda mungkin sementara menaikkan suhu dengan motivasi, upaya dan pemikiran positif. Tetapi jika citra diri Anda terlalu rendah, hidup selalu menemukan cara untuk mendinginkan segalanya kembali. Saya hidup persis seperti ini selama bertahun-tahun. Itu bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan kurangnya izin internal. Saya bangun dengan menerima bahwa hari itu hanya akan menjadi hari biasa lainnya. Saya melakukan pekerjaan sementara, menerima apapun yang datang, tanpa arah, tanpa ekspektasi nyata apapun. Bukan karena saya tidak punya impian, tetapi karena jauh di lubuk hati, saya tidak percaya impian itu untuk orang seperti saya. Itulah detail kejam tentang citra diri yang rendah. Ia tidak berteriak, Anda tidak bisa melakukannya. Ia berbisik, itu bukan untuk Anda. Ketika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang hanya bertahan hidup, ide tentang kelimpahan tampak tidak stabil, berbahaya, atau bahkan tidak bertanggung jawab. Berapa banyak orang yang mengatakan ingin lebih banyak uang, tetapi merasa bersalah hanya karena memikirkan untuk menghasilkan lebih dari yang orang tua mereka dapatkan. Berapa banyak yang mengklaim ingin makmur, tetapi merasa tidak nyaman meminta pembayaran yang adil untuk pekerjaan mereka sendiri? Ini bukan nasib buruk, ini adalah konsistensi internal. Pikiran Anda selalu berusaha membuat Anda setia pada citra yang dimilikinya tentang dirinya sendiri. Penelitian dalam psikologi perilaku menunjukkan bahwa orang dengan persepsi harga diri yang rendah menghindari peluang, bahkan ketika peluang itu jelas. Mereka menunda, ragu-ragu, bimbang, lalu menyebutnya kehati-hatian. Pada praktiknya itu adalah perlindungan diri secara emosional. Lebih aman untuk tetap berada di zona nyaman daripada menantang identitas lama. Saya ingat saat-saat ketika peluang muncul dan sesuatu dalam diri saya mengatakan untuk mundur. Itu bukan ketakutan yang disadari, itu adalah perasaan aneh tidak termasuk, seolah-olah saya melangkah ke ruang yang disediakan untuk orang lain. Perasaan ini tidak lahir dari masa kini. Ia berasal dari pengondisian lama, dari frasa yang didengar di masa kanak-kanak, dari perbandingan senyap, dari pengalaman yang membentuk gagasan siapa saya. Manifestasi tidak dimulai ketika Anda memvisualisasikan apa yang Anda inginkan. Ia dimulai ketika Anda mendefinisikan ulang siapa diri Anda. Karena alam semesta tidak merespons keinginan sesaat, ia merespons keyakinan yang berkelanjutan. Pikiran yang berulang menciptakan kebiasaan mental. Kebiasaan mental membangun identitas. Dan identitas menentukan hasil. Pertimbangkan apa yang terjadi pada seseorang yang secara internal melihat dirinya tidak cukup. Bahkan ketika mereka menghasilkan lebih banyak uang, mereka merasa cemas. Bahkan ketika mereka menerima pengakuan, mereka curiga. Bahkan ketika mereka membuat kemajuan, mereka mengantisipasi kemunduran. Keadaan internal ini menghasilkan perilaku yang hampir tidak terlihat. Keputusan terburu-buru, pilihan finansial yang buruk, asosiasi yang salah. Itu bukan hukuman, itu adalah keselarasan. Di sisi lain, ketika citra diri berubah, segalanya ikut berubah. Orang yang menyesuaikan persepsi internal mereka mulai bertindak berbeda tanpa menyadarinya. Postur tubuh mereka berubah, bahasa mereka berubah, pola pilihan mereka berubah. Dan baru setelah itu realitas eksternal mengikutinya. Hidup tidak pernah mendahului identitas, ia mengikutinya. Ada tokoh publik yang sepenuhnya mengubah jalan hidup mereka
dengan mengubah citra internal diri mereka. Jim Carrey misalnya berbicara secara terbuka tentang memvisualisasikan identitas baru. Sebelum hasil apapun muncul, bukan uang yang menciptakan kepercayaan diri, melainkan kepercayaan diri yang berkelanjutanlah yang membuka pintu bagi uang. Frasa yang meringkas semua ini sederhana. Anda tidak kehilangan apa yang Anda inginkan. Anda kehilangan apa yang Anda merasa tidak nyaman untuk mempertahankannya. Jika kekayaan menciptakan ketegangan internal, Anda akan menyingkirkannya. Jika kesuksesan menimbulkan rasa takut akan penolakan, Anda akan menjauhkannya. Pikiran selalu memilih yang akrab, bahkan ketika yang akrab itu menyakitkan. Sementara kebanyakan orang mencoba mengubah hidup mereka dengan menyerang akibatnya. Sedikit yang memiliki keberanian untuk menyesuaikan penyebabnya. Citra diri adalah penyebab senyap itu. Ia memutuskan seberapa banyak Anda menerima penghasilan, seberapa banyak Anda menerima cinta, seberapa banyak Anda menerima pertumbuhan. Dan sampai itu berubah, setiap upaya untuk mewujudkan sesuatu yang lebih besar hanya akan menjadi upaya sementara melawan batas yang tak terlihat. Ketika Anda memahami ini, Anda berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai memprogram ulang. Karena tidak ada yang salah dengan Anda, hanya ada citra lama yang meminta untuk diperbarui. Dan ketika itu terjadi, dunia luar tidak punya pilihan selain mengikutinya. Untuk waktu yang lama, saya percaya bahwa semakin keras saya bekerja, semakin hidup akan berkewajiban untuk memberi saya imbalan. Gagasan ini tertanam kuat dalam kebanyakan orang. Bekerja keras, mengorbankan akhir pekan, menelan frustrasi, bertahan dalam lingkungan yang menguras jiwa, dan tetap saja hasilnya tidak mengikuti. Ini menimbulkan kebencian, kelelahan, dan seiring waktu, ketidakpercayaan. Kebenarannya tidak nyaman tetapi membebaskan. Upaya tanpa keselarasan internal tidak menciptakan kemajuan. Itu hanya memperkuat di mana Anda sudah berada. Saya mengalami ini sendiri. Ketika saya berada di pemadam kebakaran, saya menjalankan tugas saya, melakukan segalanya dengan benar. Tetapi di dalam ada perasaan stagnasi yang konstan. Itu bukan kurangnya rasa syukur, itu adalah kurangnya ekspansi. Sesuatu dalam diri saya tahu, saya sedang mencurahkan energi ke tempat yang tidak selaras dengan identitas yang mulai muncul secara internal. Selama saya mencoba memaksakan hasil yang lebih besar sambil mempertahankan struktur internal yang sama, tidak ada yang berubah. Kebanyakan orang mengulangi pola ini setiap hari. Mereka bangun dengan lelah, mengatakan perlu bekerja lebih keras, tetapi terus beroperasi dari identitas emosional yang sama. Masalahnya bukan pada pekerjaan itu sendiri. Itu adalah titik internal dari mana pekerjaan itu dilakukan. Ketika pikiran tidak selaras, upaya berubah menjadi perlawanan. Dan perlawanan menghabiskan energi tanpa menciptakan kemajuan. Penelitian dalam perilaku manusia menunjukkan bahwa orang yang percaya kesuksesan hanya bergantung pada upaya cenderung mengabaikan faktor internal seperti identitas, harga diri, dan koherensi emosional. Hasilnya adalah kelelahan kronis. Mereka melakukan lebih banyak dan menerima lebih sedikit. Dan kemudian mereka menyimpulkan bahwa dunia tidak adil. Padahal sebenarnya mereka hanya setia pada citra diri lama. Ketika saya memutuskan untuk meninggalkan pemadam kebakaran, itu bukan lompatan impulsif. Itu adalah keputusan yang lahir dari penyesuaian internal yang senyap. Saya tidak lagi melihat diri saya sebagai seseorang yang terbatas pada pilihan yang tersedia. Pergeseran ini terjadi sebelum hasil eksternal apapun. Ketika saya membuka usaha bersih-bersih saya tidak memiliki pengalaman bisnis, tidak ada pelatihan formal, dan tidak ada jaminan. Yang saya miliki adalah referensi internal yang baru. Pada tahun pertama, bisnis tersebut menghasilkan lebih dari $100.000. Ini tidak terjadi karena industrinya luar biasa. Ini terjadi karena saya tidak lagi mencoba tumbuh dari identitas yang sama. Ini adalah poin krusial. Hasil yang berkelanjutan tidak pernah datang sebelum perubahan internal. Mereka datang setelahnya. Selalu. Ketika Anda mencoba tumbuh tanpa menyelaraskan siapa diri Anda dengan apa yang Anda lakukan, pikiran menciptakan sabotase yang hampir tidak terlihat. Penundaan, keputusan yang salah perhitungan, ketakutan untuk menagih, ketakutan untuk berkembang, ketakutan membuat kesalahan.
Semua ini tampak rasional, tetapi itu hanyalah identitas lama yang mencoba bertahan hidup. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang berkata, "Jika saya menghasilkan lebih banyak, saya akan punya lebih banyak masalah." Atau, "Uang mengubah orang." Frasa-frasa ini bukan opini. Itu adalah batasan internal yang menyamar sebagai kebijaksanaan. Dan selama batasan-batasan ini ada, setiap upaya hanya akan menabrak langit-langit identitas yang tak terlihat. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan koherensi kuat antara identitas dan tindakan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, kinerja profesional yang lebih baik, dan keputusan finansial yang lebih seimbang. Bukan kurangnya upaya yang menjadi masalah, itu adalah keselarasan. Ketika pikiran dan perilaku bekerja sama, upaya berhenti terasa berat. Ia mengalir. Jika ini masuk akal sejauh ini, menekan tombol suka dan berlangganan saluran bukan hanya isyarat teknis. Ini adalah cara untuk memberi sinyal bahwa konten semacam ini perlu terus ada dan menjangkau orang lain yang mengerahkan terlalu banyak upaya di tempat yang salah. Ini mendukung saluran dan memungkinkan pesan ini untuk maju. Frasa yang meringkas semua ini sederhana. Anda tidak lelah karena terlalu banyak bekerja. Anda lelah karena Anda bekerja melawan diri sendiri. Ketika keselarasan terjadi, upaya yang sama menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda. Dan ketika itu menjadi jelas, Anda berhenti berjuang dengan hidup dan akhirnya mulai bekerja sama dengannya. Kebanyakan orang percaya keputusan finansial mereka rasional, tetapi itu tidak benar. Sebelum pemikiran sadar apapun tentang uang, emosi senyap mengambil alih kendali. Ketakutan kehilangan, rasa bersalah atas penghasilan, kecemasan karena tidak memiliki, rasa malu karena menginginkan lebih. Emosi-emosi ini muncul sebelum logika dan membentuk pilihan setiap hari tanpa meminta izin. Saya belajar ini dengan mengamati orang-orang yang secara teori memiliki segalanya untuk makmur. Saya melihat individu-individu cerdas, pekerja keras, yang penuh peluang menghasilkan uang dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat kehilangan segalanya. Itu bukan kurangnya pengetahuan, itu adalah ketidaknyamanan emosional. Uang itu masuk ke sistem internal yang tidak siap untuk mempertahankannya. Dan apapun yang menimbulkan ketegangan internal, pada akhirnya akan ditolak. Ada pola yang sangat umum. Seseorang mengatakan ingin menghasilkan lebih banyak, tetapi merasa ada gumpalan di perutnya hanya dengan membayangkan rekening bank yang lebih besar. Mereka mengaitkan uang dengan masalah, konflik, kesepian, atau kehilangan identitas. Jadi tanpa sadar, mereka menciptakan situasi untuk menyingkirkannya. Seseorang yang menghabiskan uang secara tidak perlu, membuat pilihan impulsif, dan terlibat dalam keputusan buruk, sering menyebutnya nasib buruk. Penelitian neuroscience mengungkapkan bahwa emosi yang belum terselesaikan secara langsung memengaruhi korteks prefrontal, area yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan rasional. Ketika emosi seperti ketakutan dan kecemasan aktif, kemampuan untuk merencanakan dan memilih dengan bijak berkurang drastis. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang mengulangi kesalahan finansial, bahkan ketika mereka tahu persis apa yang seharusnya mereka lakukan. Saya sendiri pernah mengalami konflik internal ini. Ada suatu masa di mana setiap langkah maju dalam keuangan saya disertai dengan kegelisahan aneh, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Saya menyadari bahwa bukan uang itu sendiri yang mengganggu saya, melainkan identitas lama yang mencoba mempertahankan kendali. Saat saya mulai mengamati emosi saya alih-alih hanya bereaksi padanya, sesuatu bergeser. Kesadaran membawa stabilitas, dan stabilitas emosional menciptakan permanensi. Satu kebenaran sederhana mengatur dinamika ini. Apa yang tidak nyaman Anda pertahankan akan hilang dari Anda. Ini berlaku untuk uang, hubungan, pengakuan, dan kesuksesan. Jika jauh di lubuk hati, Anda percaya bahwa menjadi makmur membuat Anda egois, Anda akan menemukan cara untuk menyabotase diri sendiri. Jika Anda percaya bahwa pertumbuhan berarti menjauhkan diri dari orang-orang terkasih, Anda akan menahan diri. Pikirkan perjalanan Oprah Winfrey. Sebelum kekayaan besar apapun, ada upaya mendalam pada identitas emosional dan harga diri. Uang itu datang kemudian sebagai konsekuensi langsung dari fondasi batin yang kokoh. Sebaliknya,
Ada tokoh publik yang mencapai ketenaran dan kekayaan dengan cepat tanpa keselarasan internal ini, hanya untuk terjebak dalam siklus penghancuran diri, kecanduan, dan kerugian. Uang tidak menciptakan kekacauan, ia hanya memperkuat apa yang sudah ada di dalam diri. Poin penting lainnya, di luar tingkat pendapatan tertentu, penelitian menunjukkan bahwa peningkatan uang tidak menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar jika keamanan emosional tidak ada. Individu yang emosinya tidak selaras menggunakan uang untuk meredakan ketegangan sementara, bukan untuk membangun kepuasan yang langgeng. Mereka membeli untuk mematikan rasa, bukan untuk berkembang. Berikut adalah latihan sederhana namun mendalam. Selama beberapa hari, setiap kali Anda memikirkan uang, amati emosi pertama yang muncul. Jangan mencoba mengubahnya, membenarkannya, atau memperbaikinya. Cukup amati. Tingkat kesadaran ini secara otomatis mulai melarutkan pola-pola lama. Ketika Anda mengakui emosi tersebut, ia kehilangan cengkeraman tak terlihat yang dulu dipegangnya atas keputusan Anda. Manifestasi tidak merespons apa yang hanya Anda katakan Anda inginkan. Ia merespons apa yang Anda rasa aman untuk dipertahankan. Ketika emosi Anda selaras dengan keinginan Anda, uang berhenti menjadi sumber ketegangan dan hanya menjadi alat. Pada titik itu, kehidupan finansial Anda mulai terorganisir dengan sendirinya, dengan upaya yang jauh lebih sedikit. Untuk memanifestasikan bukanlah meminta alam semesta agar sesuatu terjadi. Untuk memanifestasikan adalah secara internal mewujudkan siapa Anda seharusnya sebelum bukti eksternal apapun muncul. Kebanyakan orang mengabaikan proses ini di sini. Mereka mungkin memvisualisasikan, menegaskan, dan bahkan bersemangat selama beberapa hari. Tetapi mereka menyerah saat realitas belum berubah. Ini terjadi karena berharap itu mudah. Mempertahankan identitas baru di tengah ketiadaan hasil langsung menuntut kematangan internal. Ada periode penting dalam hidup saya ketika saya memahami ini secara mendalam. Setelah menemukan ide-ide baru, saya mulai mempelajari konsep-konsep tentang pikiran, paradigma, dan tujuan setiap hari secara berulang. Bukan karena saya melihat hasil langsung, tetapi karena saya perlu merasa nyaman dengan versi baru diri saya. Pikiran saya menolak setiap hari. Ia berbisik bahwa itu berlebihan, bahwa saya membuang-buang waktu, bahwa belum ada yang berubah. Meskipun demikian, saya bertahan. Itu bukan disiplin eksternal. Itu adalah komitmen internal. Sesuatu yang menarik terungkap selama proses ini. Sebelum keuntungan finansial apapun terwujud, perilaku saya mulai bergeser. Saya mulai menolak situasi yang sebelumnya saya terima. Karena ketakutan, saya mulai menegaskan diri saya dengan lebih baik. Saya mulai memilih dengan kebijaksanaan yang lebih besar, di mana saya menginvestasikan energi saya. Semua ini tidak terasa dipaksakan, itu adalah konsekuensi dari mempertahankan identitas baru secara internal. Manifestasi dimulai di sana, jauh sebelum hasil yang terlihat apapun. Pikiran manusia telah dikondisikan untuk percaya bahwa hasil mendahului perubahan internal. Kenyataannya justru sebaliknya. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa otak mencari konsistensi antara identitas dan lingkungan. Ketika Anda mempertahankan identitas baru cukup lama, otak Anda mulai menyesuaikan keputusan, persepsi, dan tindakan untuk mengurangi konflik internal. Realitas eksternal kemudian berubah sebagai konsekuensi dari koherensi batin ini. Kebanyakan orang tidak gagal karena pemikiran negatif. Mereka gagal karena tidak mempertahankan pola baru ketika pola lama mulai berteriak. Mereka kembali ke pola lama ketika anggota keluarga menyatakan keraguan, ketika teman-teman mengejek mereka, atau ketika angka-angka masih belum mencerminkan perubahan yang diinginkan. Mempertahankan adalah tetap setia pada diri baru Anda, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Mewujudkan kekayaan, misalnya, bukan tentang mengucapkan afirmasi tentang uang. Ini tentang bertindak setiap hari sebagai seseorang yang menghargai nilai, waktu, dan tujuan. Ini tentang tidak membelanjakan uang untuk membuat terkesan. Ini tentang tidak merendahkan diri dalam percakapan. Ini tentang tidak menerima sisa-sisa emosional atau finansial. Perilaku-perilaku kecil ini adalah deklarasi identitas yang hening
dan alam semesta meresponsnya dengan presisi mutlak. Ada perbedaan besar antara harapan dan keputusan. Harapan adalah menunggu sesuatu berubah. Keputusan adalah mempertahankan siapa yang telah Anda pilih untuk menjadi, sampai perubahan menjadi tak terhindarkan. Hidup tidak menguji iman Anda, ia hanya mencerminkan konsistensi Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mempertahankan kebiasaan yang selaras dengan identitas yang mereka inginkan untuk jangka waktu yang lama menikmati stabilitas emosional yang lebih besar, kejelasan finansial yang meningkat, dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Ini bukan karena hidup menjadi lebih mudah, melainkan karena mereka berhenti berfluktuasi secara internal. Berikut adalah tantangan sederhana namun kuat. Selama 30 hari, bertindaklah seolah-olah Anda sudah sangat menghargai diri sendiri. Amati bagaimana Anda berbicara, bagaimana Anda memutuskan, bagaimana Anda bereaksi. Jangan menjelaskan rencana Anda. Jangan mencari validasi. Cukup pertahankan. Pada akhir periode ini, perhatikan apa yang mulai menata ulang dirinya di sekitar Anda. Orang-orang, peluang, dan ide-ide merespons dengan cepat terhadap identitas yang kuat. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun. Anda hanya perlu gigih. Ketika Anda mempertahankan versi baru diri Anda cukup lama, manifestasi berhenti menjadi tujuan yang jauh dan menjadi hasil alami. Dan ketika itu terjadi, hidup berhenti menolak dan akhirnya mulai bekerja sama. Jika ada bagian dari ini yang beresonansi dengan Anda, itu karena pada tingkat tertentu, pesan ini memang yang Anda butuhkan untuk didengar saat ini. Seringkali, ini bukan tentang mempelajari sesuatu yang sama sekali baru, melainkan tentang mengingat siapa diri Anda yang selalu memiliki potensi untuk menjadi. Ada orang-orang terdekat Anda yang berusaha terlalu keras, menyimpan keraguan diam-diam, percaya masalahnya adalah kurangnya kemampuan, padahal sebenarnya itu hanyalah ketidakselarasan internal. Jika seseorang terlintas di pikiran Anda saat mendengarkan ini, tolong bagikan video ini kepada mereka. Terkadang satu ide pada saat yang tepat dapat mengubah seluruh lintasan. Terima kasih telah berada di sini, telah mendedikasikan waktu ini untuk diri sendiri, dan karena telah mempertahankan pikiran terbuka untuk berkembang. Saya menantikan untuk bertemu Anda di video berikutnya.